Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat sehat. Oleh karena itu, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mewujudkan syukur itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita bisa hidup selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya milik umat Islam, karena kedua hari raya tersebut dirayakan dengan saling memberi dan saling menghidangkan makanan, sehingga Allah mengharamkan untuk berpuasa di hari itu. Ada kegembiraan bagi umat Islam, ada yang berdimensi ekonomi, sosial, zakat, kurban, bahkan saling bersilaturahmi. Kedua hari raya tersebut dirayakan dalam bentuk ibadah yang tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, yang tua dengan yang muda, yang berpangkat atau yang tanpa pangkat, berilmu atau awam, semuanya sholat dalam satu tempat yang sama, mendengarkan khutbah dan tenggelam dalam takbir, tahmid dan tahlil. Berbicara masalah Idul Adha tidak lepas dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berkorban. Berkorban sejatinya merupakan fitrah manusia yang bersumber dari perintah Allah dan tidak boleh didasari dengan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Keduanya diperintahkan untuk berkorban melalui Nabi Adam alaihissalam, sementara ada kurban yang diterima dan ada pula kurban yang tidak diterima. Kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, karena diambil dari barang yang baik, berkualitas, dan dengan disertai niat yang ikhlas. Sedangkan kurbannya Qabil, dia mengambil dari barang yang tidak layak dan tidak disertai dengan hati yang ikhlas. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan
fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah hai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam alaihissalam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima dan yang lain Qabil tidak terima. Dia Qabil berkata, sungguh pasti aku akan membunuhmu. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam berkorban harus lillahi ta'ala, karena menjalankan perintah Allah dan selalu atas dasar perintah Allah. Maka kurban mempunyai arti dekat, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun wa lam yutahi wa la yuqdabanna musallan dha. Barang siapa yang pada hari ini mempunyai harta lebih untuk berkorban dan dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjidku, musolaku, karena tidak pantas menyebut aku sebagai nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya perintah kurban ini dilaksanakan oleh generasi ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintah oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Waktu itu dalam hati Ibrahim bingung, sedih karena akan kehilangan buah hati yang telah lama dinantinya. Tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih, namun keputusan harus segera diambil. Hati diteguhkan, dada dilapangkan, niat dan tekad dibulatkan. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya bati afal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai pada umurnya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Wahai ayahku, kerjakan saja apa perintah Allah, engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesabaran dan keteguhan kedua manusia itu diuji cukup berat. Bahkan dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, iblis menggoda agar niat itu dibatalkan, agar Ismail selamat, karena perintah itu tidak rasional, tidak humanis, dan melanggar hak asasi manusia. Namun niat keduanya atas izin Allah justru makin kuat, yakin akan kebesaran Allah, yakin akan keadilan Allah. Anak hanya titipan, hidup hanya sementara. Maka iblis penggoda itu dilempari batu, bukan hanya sekali tapi 3 kali. Kejadian ini dikenang dan diabadikan dalam rangkaian ibadah haji, yaitu lempar zumrah sebanyak 3 kali, yaitu zumratul ula, wusta, dan aqabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua orang itu pun melaksanakan perintah Allah dan berserah diri. Pisau ditajamkan, pelipis anak itu diletakkan di atas landasan. Nabi Ibrahim berusaha menahan segala kasih sayang dan kenangan bersama anak itu, yaitu Ismail. Dan sang anak pun demikian, karena niat sudah tekad dan bulat, maka kata pamitan pun dilaksanakan. Keteguhan dan kepasaran tersebut diabadikan dalam Al-Quran.
sebagai kepasrahan tingkat tinggi, taat kepada perintah meski di luar nalar pikiran manusia. Karena yang memerintah adalah Allah. Saat tangan dikuatkan untuk mengayun pisau tajam yang akan memotong leher Ismail, disegerakan dengan cepat agar anak tersebut tidak menderita kesakitan. Tapi apa yang terjadi ketika pisau ditempelkan di leher Ismail? Seketika itu pula Allah menyuruh malaikatnya untuk mengganti dengan seekor domba yang diambil dari surga yang cukup besar dan mengucur pula darahnya. Dan saat itu pula terdengarlah oleh Nabi Ibrahim seruan, "Wahai Ibrahim, engkau telah mengerjakan perintah Allah, maka demikianlah kami memberi pahala mengganti Ismail dengan domba yang sangat besar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban memang menekankan latihan ketakwaan, mengikhlaskan sebagian harta demi kepentingan umat, memotong kuasa setan yang bersemayam dalam aliran darah manusia, yang secara simbolis dilambangkan dengan memotong hewan kurban. Yang terpenting kesemuanya itu bernilai ibadah sosial maupun individual. Utamanya bahwa yang diterima oleh Allah dari kurban adalah ketakwaannya, bukan darah atau dagingnya. Man amila ibnu adama yauman nakhri amalan hayya ilallah min irafati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adfariha wa ash'ariha wa inna damal yataq min Allah bimakani qabla ayyaqa fil ardi wa tayyibu biha nafsaha. Tidak ada amalan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam pada hari Idul Adha yang lebih disenangi oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sempurna, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah pada suatu tempat sebelum darah itu jatuh menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa dan raga kita sekalian dengan berkorban. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan introspeksi diri kita bahwa harta hanya sementara, anak hanya titipan. Untuk itu mari kita melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih besar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan wa iyyakum minal a'idhinal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mujahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abdar wa qur rabbi fir wa arham wa anta khairur rahimin.